Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Assalamu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada. Sadaqallah nanti. Ibu bapak teman saya dirahmati Allah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu mari kita awali dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din walimna at-tawil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal hifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya hadi ya alimu ya khabir ya fatahu ya mubin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya latif ya latif ya latif. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma razuqni izan wa syarafan waj'alni minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibu, Bapak, teman-teman saya dirahmati Allah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pesan yang kelanjutan dari kemarin, yaitu bahayanya setan. Ya, setan itu betul-betul musuh yang nyata. Setan bisa menyusup ke dalam amal kita. Ya, setan menyusup ke dalam amal kita. Sebagaimana kita tahu, dalam Quran surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Diterangkan juga setan itu dengan Al-Baqarah 268, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Berbuat kikir dan berbuat jahat itu adalah sifat setan. Sifat yang takut kita miskin, takut kita tidak mampu, takut kita
tidak bisa, takut kita tidak bisa makan, takut kita tidak punya pekerjaan, itu pekerjaan setan. Sedangkan pekerjaannya Allah apa? Bersyukur, selalu mensyukuri nikmat, yakin, optimis, itu pekerjaan Allah. Ya, setan sebaliknya tadi. Ya, setan yang mengajak kepada hati yang gelisah, hati yang khawatir, hati yang takut. Ini ya diterangkan dalam Al-Baqarah 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sadaqallah. Jadi setan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, itu setan. Dan mengajak kamu kepada fikir. Ini kerjaan setan. Namun, Bapak sekalian, setan juga bukan hanya menggoda kita untuk berbuat kejahatan, bukan hanya berbuat kikir. Ada lagi setan. Kalau berbuat jahat, berbuat kikir tidak bisa, maka setan akan menggoda manusia dalam ibadahnya. Setan jadi menggoda kita dalam saat ibadah, saat kita sholat, saat sholat apa yang digoda? Tiba-tiba saat sholat kita lupa berapa rakaat. Setan hadir saat kita sedekah, ya, membisikkan agar pamer, agar diekspos di media sosial. Setan hadir saat dakwah, menyuruh kita merasa bangga, merasa kita lebih fasih, merasa kita lebih pinter, merasa kita paling benar, yang merasa yang lain salah, merasa kita paling alim, merasa kita paling suci, merasa kita paling baik. Itu. Nabi besar Muhammad SAW, dawuh, sesungguhnya setan hadir bersama kalian dalam setiap urusan, bahkan ketika kamu makan. Ya, saat kita makan pun setan hadir. Setan ingin merusak niat kita, kata-kata kita, perbuatan kita, kata-kata kita yang kadang-kadang menyakitkan. Perbuatan kita kadang-kadang pengen dilihat. Kalau niat kita sudah ikhlas, niatnya tadi ya, contoh niat bekerja, orientasinya hanya materialistis, hanya mencari uang, cari keuntungan. Bekerja juga demikian. Jika niatnya sudah betul, setan akhirnya merusak cara kita bekerja. Atau cara kita makan. Kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Lupa. Seringkali kita saat waktu makan kan lupa enggak baca niat. Nanti kalau sudah baca niat, nanti digoda lagi cara makan. Ya, makan dengan tangan kiri, makan dengan ngobrol, itu kan enggak boleh. Atau minum, lupa ya, itu ya. Membukanya pakai tangan kanan, begini, buka gini, tanpa sadar kita minumnya ini. Ini seringkali begitu. Dan kalau amal kita sudah betul, sudah beres, sudah ikhlas, maka setan juga akan menggoda lagi dengan bagaimana interaksi kita, hubungan kita dengan sesama. Itu semua dilakukan terus-menerus tanpa bosan, tanpa jemu, tanpa capek, dengan penuh kesabaran. Supaya apa? Supaya kita manusia jatuh dalam kemarahan, dalam permusuhan, dalam pertengkaran, dalam dosa. Ya, inilah setan, musuh yang luar biasa, musuh yang nyata, yang cerdas. Tidak hanya cerdas, tapi sabar. Tadi ya. Lalu, apa yang paling dibanggakan oleh setan? Godaan yang paling dibanggakan setan itu apa? Prestasi paling tinggi setan itu apa? Dalam satu hadis Muslim, diterangkan Nabi besar Muhammad SAW dawuh, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Lalu ia mengutus pasukannya, yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Ya, jadi iblis itu derajat yang paling tinggi, ya mereka yang paling bisa
membuat fitnah yang paling besar. Jadi iblis punya anak buah, punya jajaran, punya perwakilan, punya menteri-menteri, ya menteri-menteri yang jajaran yang paling bisa duduk di situ, yang paling mereka punya prestasi paling tinggi. Salah satu dari mereka berkata, ya ini salah satu prestasi, aku pisahkan suami dari istrinya. Maka itu iblis berkata, engkau hebat. Itulah prestasi. Prestasi terbesar iblis yaitu kalau bisa membuat perpecahan rumah tangga. Pertengkaran kecil yang dibiarkan suami, karena suami tak sabar, istri tak bersyukur, ya istrinya kurang bersyukur atas rezeki dari suaminya. Semua itu bisa menjadi penyulut atau disulut oleh setan atau iblis, dan akhirnya iblis dengan mudahnya, dengan tentaranya akhirnya berhasil memecahkan, membuat keluarga tadi berantakan, akhirnya bercerai-berai. Inilah prestasi yang kalau sudah cerai-berai gimana keluarganya? Pasti nanti keluarganya tidak harmonis. Anak-anaknya bingung, tidak punya figur ayah dan ibu. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang uh, tidak punya kepercayaan diri, mudah mudah uh, apa itu terpengaruh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ya inilah prestasi. Jadi prestasi dari iblis. Maka kita juga diingatkan, setan pun tadi ya sudah paling cerdas, sabar, dan kalau kita kan ada capeknya ya, setan tidak pernah ada capeknya, dan setan juga tidak pernah tidur. Diterangkan dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, ya, tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Kilu fa inna saitona la takil. Hadis riwayat Abu Nuaim. Bayang teman-teman sekalian, kita bisa membayangkan gitu ya. Mereka cerdas, sabar, tidak pernah capek, tidak pernah tidur, dan jumlahnya banyak dan berpengalaman dari sejak zaman Nabi sebelumnya. Sebelum Nabi-Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, bayangkan kita, maka kita lengah sebentar. Setan sudah menyiapkan ribuan siasat, ya. Maka bagaimana mungkin kita bisa selamat dari, kalau tidak, maka kalau kita melihat ini semua, setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Maka kita tidak mungkin bisa selamat kalau tidak berlindung kepada Allah. Maka jalan keselamatan itu hanya mohon perlindungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Ya mohon perlindungan kepada Allah, berdoa. Jangan remehkan doa-doa kecil. Jangan remehkan doa-doa ringan. Contohnya membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dan doa-doa zikir pagi, zikir sore. Terus untuk apa? Berlindung kepada. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan biarkan, dan berikutnya, jangan biarkan hati kita kosong. Kita selalu mengingat Allah. Hati kita harus selalu mengingat Allah. Ya. Kenapa? Karena hati yang kosong dari zikir dan tilawah akan cepat dipenuhi oleh bisikan. Kalau hati kita kosong, pasti nanti akan dipenuhi oleh setan. Zikir. Ya, bangun tidur, zikir. Mau bersih apa itu? Uh, Mengisi aktivitas dengan berzikir mengingat Allah. Membersihkan rumah, bekerja, dalam perjalanan, dimanapun berada, ya sebisa mungkin zikir, kecuali di kamar mandi ya, itu. Maka ikuti sunnah Rasulullah, karena sunnah Allah itulah pedoman. Maka Allah lah menyiapkan semuanya dengan semua aktivitas dengan doa. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, Allah sudah menyiapkan doa-doa. Maka kenapa? Dan kita diperintahkan oleh Allah supaya waspadalah, gitu. Waspada dan waspadalah tipu daya yang halus, seperti rasa ingin dipuji, merasa paling benar, merasa paling cantik, merasa paling ganteng,
merasa paling cerdas, merasa paling apa, paling itu, paling apa itu, ya. Jadi itu, dan menilai kita mudah menilai orang lain, menganggap orang lain lebih rendah, menganggap orang lain lebih tidak cakap, menganggap orang lain lebih, ini bahaya. Itu sifat-sifat itu bisikan-bisikan setan. Maka ibu bapak saudaraku sekalian dirahmati Allah, setan berjalan dalam diri kita seperti aliran darah. Setan masuk ke dalam diri kita, dalam aliran darah kita, tapi kita tidak punya. Tapi kita punya senjatanya, yaitu kesadaran. Senjata kita apa? Kesadaran, keikhlasan, dan kedekatan kita dengan Allah SWT. Dengan kita mengingat Allah, kita tidak perlu senjata-senjata yang lain. Kita cukup senjata kita, yaitu ingat berdoa kepada Allah. Maka jangan pernah lepas dari zikir, jangan pernah lepas dari doa-doa. Jangan biarkan amal kita hancur karena hanya kita ingin dipuji, merasa lebih hebat, lebih pintar. Dengan cara apa? Kita dengan penuh kesadaran, ya, dengan menata niat dengan penuh kesadaran, ya. Dan itulah yang menyelamatkan kita. Jangan sampai kita nanti, kemarin saya sampaikan, itu capek-capek amal, tapi tidak membawa, kita tidak bawa pulang. Maka amal kita yang sampai kepada Allah benar-benar yang ikhlas, murni kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita, menyelamatkan kita dari godaan minal jinnati dan tipu dayanya, dan tipu daya seluruh godaan jin, dari jin, terutama dari jin dan manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran-kebenaran ini semua datang dari Allah, dan jika ada kesalahan-kesalahan murni dari karena kebodohan saya, kelalaian saya, untuk itu kami mohon maaf. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, wabil khusus orang tua kita semua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang pernah ketemu dengan kita doakan, siapapun kita doakan semoga sukses, dan yang mengaminkan kita doakan sukses dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.